Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel, channel tentang dan sekitar dunia pendidikan. Awali dengan basmalah. Semoga mendapat manfaat dari tayangan ini. Serta jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Politeknik Imigrasi, biasa kita kenal dengan Poltekim, adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi kedinasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pendidikan profesional kedinasan, terutama diarahkan pada penerapan keahlian dan ilmu pengetahuan di bidang keimigrasian. Poltekim yang sebelumnya dikenal dengan nama Akademi Imigrasi atau AIM. Mari sekilas kita melihat Politeknik Imigrasi ini atau Poltekim ini setelah kedinasan. Siapa tahu adik-adik ada yang berminat ingin masuk perguruan tinggi ini. Politeknik Imigrasi atau Poltekim yang berada di bawah lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada saat ini dipimpin oleh Bapak Wisnu Widayat selaku direktur. Fasilitas: seluruh taruna Politeknik Imigrasi mendapatkan fasilitas lokal tinggal berupa asrama. Selain itu, mereka juga mendapatkan seluruh perlengkapan dan atribut seperti PDH, pakaian dinas harian, PDL, pakaian dinas lapangan, PDO, pakaian dinas olahraga, PDU, pakaian dinas upacara, PDP, pakaian dinas pesiar, seragam marching band, topi pet, baret, dan sepatu. Tidak hanya itu, seluruh taruna Politeknik Imigrasi ini juga berhak atas uang saku yang akan diperoleh setiap bulannya dan pesiar setiap minggunya. Program studi yang ada di Politeknik Imigrasi: 1. Diploma 4 Hukum Keimigrasian, 2. Diploma 4 Administrasi Keimigrasian, dan 3. yang terakhir Diploma 4 Manajemen Teknologi Keimigrasian. Adapun visi yang diembannya menjadi perguruan tinggi kedinasan terkemuka di Indonesia yang menghasilkan aparatur sipil negara di bidang keimigrasian yang memiliki kompetensi berstandar internasional. Luar biasa misinya. Adik-adik yang ingin masuk ke Politeknik Imigrasi ini, inilah persyaratannya. Yang pertama, warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, pria atau wanita. Yang ketiga, pendidikan SLTA sederajat. Yang keempat, usia dengan ketentuan sebagai berikut: formasi umum dan formasi putra-putri Papua atau Papua Barat. Usia pelamar pada tanggal 1 April 2022 serendah-rendahnya 17 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun 0 bulan 0 hari. Dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Nomor 5, tinggi badan pria minimal 170 cm, wanita minimal 160 cm, berat badan seimbang atau ideal berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat verifikasi dokumen asli. 6, berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV, AIDS, bebas narkoba, tidak memakai kacamata dan atau softland, tidak tuli, dan tidak buta warna. Yang ketujuh, bagi pria tidak bertato atau bekas tato, tidak ditindik atau bekas tindik telinganya, atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dengan disertakan surat keterangan dari ketua adat. 8, bagi wanita tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga, dan tidak bertindik atau bekas tindik di telinga lebih dari 1 pasang telinga kiri dan kanan. 9, belum pernah menikah, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan. 10, bersedia ditempatkan di unit pelaksana teknis atau UPT, pemasyarakatan, dan imigrasi di seluruh wilayah Indonesia. 11, tidak pernah putus studi atau drop out atau DO dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan,
dan Politeknik Imigrasi, dan atau akademi atau sekolah kedinasan pemerintah lainnya. Nomor 12, membuat dan mengisi formulir pernyataan dan melengkapi surat-surat keterangan lainnya setelah dinyatakan diterima sebagai calon taruna atau taruni. 13, tidak sedang menjalani ikatan dinas atau pekerjaan dengan instansi atau perusahaan lain. Bagi pelamar formasi pegawai atau formasi pegawai putra-putri Papua atau Papua Barat, selain harus memenuhi persyaratan di atas, angka 1 sampai dengan 13 juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Mendapatkan persetujuan untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas dengan pangkat atau golongan ruang setinggi-tingginya pengatur muda tingkat 1 atau 2B, dibuktikan dengan surat mengantar dari pejabat pimpinan tinggi atau pimpinan unit eselon 1 atau kepala kantor wilayah. B. Tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010, dibuktikan dengan surat keterangan bebas dari proses pemeriksaan atau bebas hukuman disiplin dari pimpinan tinggi pratama di lingkungan wilayah masing-masing. Dan C. PPKP tahun 2019 dan PPKP tahun 2020 minimal bernilai baik, dan seluruh komponen unsur penilaian PPKP minimal baik serta telah membuat SKP tahun 2021 pada sistem. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.